Dan gini ya, pada saat saya menemukan kalimat-kalimat itu tadi teman-teman, saya masih pada kondisi asam lambung tinggi, masih sangat keliengan, masih sangat lemas, nggak berdaya, dan jadi membuat saya tidak terlalu khawatir lagi dengan yang namanya mati. Gitu teman-teman, urut-urutannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Yansa. Saya mau menceritakan salah satu pengalaman saya bisa terbebas dari rasa takut mati yang disebabkan oleh gangguan asam lambung. Dan salah satu cara saya bisa terhindar dari rasa takut mati itu hanya menggunakan kalimat-kalimat yang saya resapi doang, teman-teman. Kalimatnya seperti ini. Langsung saja kalimatnya seperti ini, teman-teman. Pada saat kita awal hidup, setelah kita lahir sampai detik ini dan sampai nanti, itu kita sudah dikepung oleh yang namanya kematian. Kita sudah dikepung itu dari awal kita hidup, teman-teman. Kita sangat dikepung oleh yang namanya sekian banyak potensi kematian. Kita sudah sangat dikepung oleh potensi kematian yang sangat banyak, teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Misal ada gempa, kita kerubuhan rumah, kita bisa mati. Ada tsunami, diterjang ombak, kita bisa mati juga. Dan kita di jalan raya, kita tertabrak motor ataupun kendaraan yang lain dari depan, belakang, kanan, kiri, nggak tahu asalnya, kita bisa mati juga. Dan bahkan sekedar minum doang atau makan, kita nggak sengaja tersedak, kita bisa mati juga, teman-teman. Dan juga pada saat kita tidur, kita tidak tahu bisa bangun apa enggak. Kita sangat banyak dikepung oleh yang namanya kematian. Dan gini ya, sakit itu adalah salah satu potensi kematian yang mengepung kita. Itu hanya salah satu, teman-teman, bukan satu-satunya. Karena kematian itu sangat banyak, potensi kematian itu sangat banyak bentuknya, teman-teman. Dan pertanyaannya seperti ini, tapi kenapa kita masih bisa hidup padahal sekian banyak potensi kematian sedang mengepung kita setiap harinya? Jawabannya adalah sangat sederhana, yaitu karena Allah masih menyuruh kita untuk hidup. Gitu doang, teman-teman. Jadi Allah masih menyuruh kita untuk hidup, jadi kita dilindungi dari sekian banyak potensi kematian itu tadi. Termasuk juga Allah melindungi kita dari sakit. Gini, kita tetap merasakan sakit, iya, tapi kita dilindungi dari kematian itu tadi, teman-teman. Karena Allah masih menyuruh kita untuk hidup. Dan gini, antara sakit ke mati itu ada jaraknya, teman-teman. Dan jaraknya diisi oleh ketentuan Allah. Sama juga sehat ke mati juga ada jaraknya juga sama diisi oleh ketentuan Allah, teman-teman. Dan ketentuan Allah itu sederhananya gini, kita masih disuruh Allah untuk hidup atau kita waktunya dipanggil pulang menghadap kepada Allah. Gitu doang, teman-teman. Jadi pada saat kita waktunya dipanggil oleh Allah untuk pulang menghadapnya, walaupun kita sesehat apapun, kita bakal meninggal juga, teman-teman. Dan begitupun sebaliknya, pada kondisi kita parah, kita asam lambung parah, kita nggak berdaya, lemas, dan bahkan sekelas kanker sekalipun, sekelas stroke sekalipun, kita akan tetap diizinkan untuk hidup oleh Allah. Karena yaitu tadi, Allah masih menyuruh kita untuk hidup. Dan jika diizinkan oleh Allah, maka kita akan dituntun, akan dibimbing menemukan kemudahan-kemudahan yang pada ujungnya ke kesembuhan dan kesehatan kita kembali. Jadi mulai sekarang, teman-teman, jangan terlalu khawatir lagi dengan yang namanya mati. Jangan terlalu khawatir, teman-teman. Karena kalimat-kalimat itu tadi juga yang menyadarkan saya dan yang membuat saya, salah satu yang membuat saya menjadi tidak terlalu khawatir dengan yang namanya mati. Dan gini ya, pada saat saya menemukan kalimat-kalimat itu tadi, teman-teman, saya masih pada kondisi asam lambung tinggi, masih sangat keliengan, masih sangat lemas, nggak berdaya, mual, pusing, kadang sesak nafas, kadang jantung berdebar, masih seperti itu, teman-teman. Dan untuk mengerti kalimat itu, untuk meresapi kalimat itu memang sangat sulit, dan bahkan otak, pikiran untuk menjangkau itu belum nyampe pun sudah capek duluan, teman-teman, sudah buntu duluan gitu, teman-teman. Jadi memang sedikit butuh perjuangan pada saat itu karena kondisi memang sangat keliengan dan masih lemas. Tapi saya tidak menyerah sampai situ, teman-teman. Saya terus mengupayakan setiap hari. Saya sedikit demi sedikit saya ulang, saya putar ulang, saya resapi sedikit demi sedikit, saya renungkan kalimat-kalimatnya, dan
Saya sedikit memahami, sedikit mengerti, saya putar kembali, lebih mengerti lagi, saya putar kembali, dan akhirnya saya sadar dan mengerti tentang kalimat-kalimat itu. Dan jadi membuat saya tidak terlalu khawatir lagi dengan yang namanya mati. Gitu teman-teman. Urut-urutannya seperti itu. Dan gini, setelah saya tidak terlalu takut lagi dengan yang namanya mati, saya mengobati asam lambung dan rentetannya itu menjadi lebih mudah dan lebih gampang teman-teman. Karena pada saat itu imun saya tenang dan bahkan cenderung naik. Itu yang saya rasakan. Karena pada saat saya sudah tidak terlalu khawatir lagi dengan yang namanya mati, seakan ada semangat baru yang muncul dan juga ada tenaga baru yang muncul teman-teman. Dan walaupun saya sadari juga pada saat semangat muncul, saya pada kondisi asam lambung tinggi, masih keliangan juga teman-teman, masih lemas juga teman-teman. Dan itu tadi setelah setelah semangat baru muncul, baru saya mengobatinya menjadi lebih gampang dan lebih cepat. Itu pengalaman saya dulu, dan itu yang saya amati, yang saya titeni dari kejadian saya dulu teman-teman. Dan gini, yang nggak kalah penting juga bahwa kita sudah tahu bahwa urusan hidup dan mati kita itu hanya karena Allah masih menyuruh kita hidup, ataupun Allah sudah waktunya memanggil kita pulang menghadapnya. Tapi kita tetap diwajibkan untuk mengobati rasa sakit yang kita hadapi. Kita tetap diwajibkan untuk mengobatinya secara maksimal yang kita bisa teman-teman. Harus semaksimal dan enggak sekedarnya. Kita diwajibkan semaksimal mungkin mengatasi penyakit itu. Dan juga kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan kita. Kita sangat diwajibkan oleh Allah teman-teman untuk menjaga kesehatan kita. Dan kita mulai sekarang juga harus sedikit demi sedikit belajar tentang kesehatan. Karena ya itu tadi, kita diwajibkan menjaga kesehatan. Itu tadi adalah salah satu pengalaman saya dan salah satu cara saya bisa terhindar dari rasa takut mati. Video kali ini segitu dulu, video saya akhiri. Semoga teman-teman segera terbebas dari rasa takut mati dan juga terbebas dari asam lambung. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.